Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali seluruh orang tua di saluran Sobat Sehat Penyakit Dalam bersama saya, Dr. Irfan Ali. Bagaimana kondisi kebugaran Eyang, Bapak dan Ibu sekalian yang teramat saya muliakan? Semoga batin Anda selalu diselimuti rasa damai yang mendalam, serta kesehatan berkah. Coba saya mau bertanya dari hati ke hati. Seberapa sering Bapak dan Ibu merasa cemas sewaktu melihat angka gula darah melonjak tinggi? Banyak sekali lansia terperangkap dalam pemikiran keliru bahwa tubuh lemas, sering dahaga, kaki kesemutan, serta pandangan kabur akibat gula darah tinggi adalah hal wajar karena faktor usia senja. Pemikiran pasrah tersebut adalah mitos berbahaya yang harus kita patahkan bersama sekarang juga. Rasa lelah menahun akibat penumpukan zat gula justru menandakan bahwa sistem persarafan serta pembuluh darah Bapak dan Ibu sedang butuh pertolongan. Saya teringat kisah seorang dokter spesialis yang dibuat terkejut luar biasa sewaktu melihat perubahan fisik pasien lansianya yang berusia 70 tahun. Pasien sepuh yang tadinya didera gula darah tinggi kronis dan harus ketergantungan obat kimia, mendadak kembali bugar dengan kadar gula darah stabil secara alami. Beliau memulihkan kondisi fisiknya secara mandiri, hanya bermodalkan kebiasaan meminum seduhan daun salam dan kayu manis setiap pagi. Kombinasi ajaib antara daun salam dan kayu manis murni yang diminum setiap pagi ini ternyata bekerja sangat efektif meningkatkan kepekaan insulin tubuh Anda. Hari ini saya akan membongkar seluruh rahasia pengolahan bahan dapur ini secara tuntas. Simak bab keempat nanti, karena di sana ada rahasia instan tentang aturan takaran mikroterapi internal yang paling aman. Yuk tekan tombol subscribe dan loncengnya sekarang demi mendukung channel ini. Mari kita duduk santai bersama di teras rumah yang teduh, sembari menikmati ketenangan hari yang damai ini. Saya ingin mengajak kita semua mengobrol dari hati ke hati, mengenai apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam jaringan sirkulasi darah dan organ dalam tubuh kita, seiring bertambahnya usia senja yang menua harian. Bapak dan Ibu yang saya sayangi, saat usia kita melangkah ke masa senja, melewati angka 60 tahun ke atas, seluruh sistem kompor pembakar energi tubuh kita, apinya mulai mengecil secara alami. Melambatnya kompor metabolisme di dalam tubuh orang tua ini berbanding lurus dengan menurunnya kecepatan sirkulasi darah, serta sensitivitas hormon penyerap gula. Akibatnya, molekul gula menumpuk liar di pembuluh darah, tanpa bisa masuk ke sel. Mari kita gunakan sebuah analogi sederhana agar kondisi organ dalam tubuh Bapak dan Ibu ini menjadi sangat mudah dibayangkan di dalam pikiran kita semua. Coba bayangkan sebuah sungai tua di desa yang alirannya mulai dangkal dan dipenuhi oleh tumpukan sampah plastik kaku serta kotoran lumpur pekat. Ketika air sungai dipaksa mengalir membawa tumpukan sampah tersebut, alirannya pasti tersumbat, meluap, dan merusak area tanah di sekitarnya. Kondisi saluran pembuluh darah pada tubuh Bapak dan Ibu memiliki keadaan yang teramat mirip dengan sungai dangkal yang tersumbat lumpur pekat tersebut. Karena molekul gula terperangkap di saluran darah, dinding pembuluh darah halus menjadi kaku, teriritasi, dan mengalami peradangan samar. Akibatnya, organ jantung dipaksa bekerja ekstra keras memompa darah kental, hingga memicu rasa pegal linu serta debaran dada yang tidak tenang harian. Penumpukan zat gula di pembuluh darah ini pada akhirnya akan merusak kualitas istirahat tidur malam Bapak dan Ibu sekalian secara keseluruhan. Saat memejamkan mata, badan terasa panas tegang, dan Anda sering terbangun untuk buang air kecil berkali-kali. Ketika terbangun di siang hari, pasokan energi rasanya tersedot habis, meninggalkan rasa letih lesu, otot lemas, serta kecemasan mendalam yang mengikis semangat hidup para sepuh. Di rumah, lalu bagaimana cara kita membersihkan tumpukan racun gula di saluran darah Bapak dan Ibu tanpa harus membebani kerja organ ginjal? Sang Pencipta ternyata telah menitipkan zat pembersih murni di dalam kesederhanaan, perpaduan daun salam dan kayu manis. Racikan bahan dapur yang teramat murah meriah ini bukanlah bumbu biasa tanpa arti, melainkan simpanan nutrisi bumi terbaik yang Tuhan sediakan khusus untuk merawat kesehatan manusia. Mari kita bedah kandungan ilmiah dari daun salam dan kayu manis ini berdasarkan data penelitian kesehatan modern
menggunakan bahasa obrolan yang gampang dipahami. Di dalam lembaran daun salam, tersimpan kekayaan senyawa polifenol serta flavonoid murni. Sementara, di dalam kayu manis, tersembunyi kandungan sinamaldehid yang sangat pekat. Kedua zat murni dari bumi ini bekerja secara sinergis, laksana kuncinya pintu sel otot Anda. Di tingkat sel tubuh lansia, racikan daun salam dan kayu manis bekerja merangsang penerima sinyal pada dinding sel otot eyang yang tadinya kaku terkunci. Pintu sel akan terbuka lebar secara halus, sehingga molekul gula yang mengapung liar di pembuluh darah bisa tersedot masuk untuk diubah menjadi pasokan energi bertenaga. Proses penyerapan gula ini berlangsung secara tenang dan stabil, tanpa menimbulkan guncangan drop yang bikin lemas. Bagi Bapak dan Ibu sekalian yang mungkin merasa kesulitan untuk mendapatkan bahan alami daun salam segar dan kayu manis murni berkualitas di pasar sekitar rumah, Anda tidak perlu khawatir. Bapak dan Ibu bisa dengan sangat mudah membelinya melalui tautan resmi yang sudah saya sediakan di dalam kolom deskripsi di bawah video ini. Tautan tersebut akan mengarahkan Anda pada produk rempah alami pilihan yang terjamin keasliannya. Saya ingin mengingatkan dengan penuh penekanan mengenai pentingnya memilih jenis bahan rempah yang benar-benar utuh, murni, dan bebas dari campuran zat kimia sintetis. Tolong jangan pernah menggunakan serbuk instan olahan pabrik yang sudah dicampur dengan pemanis buatan, zat pengawet, atau zat pewarna industri buatan. Keaslian dari lembaran daun salam segar dan kulit kayu manis murni adalah kunci utama hadirnya berkah kesembuhan sejati. Kini kita tiba di bab rahasia yang teramat ditunggu-tunggu, yaitu tata cara terapi internal melalui konsumsi seduhan daun salam dan kayu manis secara tepat. Saya sangat memahami apabila di dalam batin Bapak dan Ibu muncul rasa ragu atau takut kalau meminum seduhan rempah ini bisa memicu perih di lambung. Rasa takut tersebut sangat wajar, karena kekuatan organ pencernaan para sepuh memang cenderung mengalami penurunan alami. Tenangkan pikiran Bapak dan Ibu sekalian, sebab ramuan alami ini akan bekerja sangat lembut apabila kita taat pada aturan takaran terkontrol. Kunci utama keselamatan dan keberhasilan dari terapi internal ini terletak pada kedisiplinan mengolah dosis takaran mikro, serta ketepatan waktu konsumsi harian. Kita tidak sedang meminum cairan ini dalam porsi teko besar, melainkan menggunakannya dalam takaran terukur sebagai penyegar sirkulasi. Mari kita siapkan panduan takaran detail yang sangat visual agar mudah dipraktikkan langsung di dapur rumah Anda. Sediakan 3 lembar daun salam segar yang sudah dicuci, bersih, dan sepotong kecil kayu manis murni sepanjang 2 cm atau seujung sendok teh bubuk kayu manis murni. Rebus kedua bahan tersebut bersama 300 ml air bersih di dalam panci, menggunakan api kecil, selama 10 menit sampai mendidih, aromatik. Saring air rebusan jernih tersebut ke dalam gelas kaca, lalu nikmatilah 1 gelas ramuan hangat ini diminum setiap pagi hari. Sesaat setelah Bapak dan Ibu selesai menyantap makanan sarapan, mengkonsumsi ramuan saat perut sudah terisi makanan akan melindungi lapisan dinding lambung secara utuh, sehingga seluruh zat aktifnya diserap halus oleh usus, tanpa memicu rasa mulas. Siap dialirkan ke pembuluh darah untuk melunturkan zat gula. Namun di tengah pemaparan manfaat yang luar biasa ini, saya wajib menyampaikan sebuah maklumat medis dengan tulus dan penuh rasa tanggung jawab sebagai seorang dokter. Kondisi fisik setiap lansia diciptakan sangat unik dan memiliki riwayat kesehatan yang berbeda-beda. Jika Bapak dan Ibu sedang berjuang melawan penyakit gagal ginjal kronis parah atau hipertensi tak terkontrol yang ekstrem, tolong lewati bab konsumsi diminum ini. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki riwayat penyakit khusus tersebut, selalu luangkan waktu untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter spesialis pribadi yang biasa merawat Anda sebelum mengubah kebiasaan konsumsi harian. Sifat berhati-hati merupakan bentuk ikhtiar mulia yang teramat diberkahi oleh Sang Pencipta. Jangan berkecil hati jika harus melewati bab ini, sebab langkah pengobatan luar pada bab berikutnya sangat aman. Kini kita melangkah masuk ke dalam bagian yang paling saya gemari,
dan menjadi bab terfavorit kita bersama, yaitu terapi eksternal atau pengobatan dari luar tubuh yang 100% aman bagi seluruh lansia tanpa kecuali. Terapi luar ini adalah jawaban paling mujarab bagi orang tua yang memiliki masalah lambung sensitif atau pantangan organ dalam, karena sama sekali tidak melibatkan saluran pencernaan dalam menyerap khasiat kebaikan. Kita akan memanfaatkan air rebusan hangat dari daun salam dan kayu manis sebagai media terapi luar berupa metode merendam kedua telapak kaki menjelang tidur malam. Metode terapi luar ini memiliki hubungan yang teramat erat dengan lancarnya titik-titik saraf tepi pembuluh darah yang tersebar luas di telapak kaki. Kehangatan media rendaman luar ini bertindak laksana pembuka gerbang sirkulasi darah yang mampet menuju ke seluruh organ. Mari kita siapkan seluruh peralatan dan bahannya untuk melakukan terapi luar yang aman ini secara mandiri di rumah dengan panduan langkah demi langkah yang sangat mudah dipraktikkan. Sediakan sebuah wadah baskom plastik lebar yang muat untuk kedua telapak kaki Anda. Rebuslah 10 lembar daun salam segar dan 2 batang kayu manis murni bersama 2 liter air bersih di dalam panci dapur sampai mendidih, merata dan berbau wangi. Tuangkan air rebusan panas tersebut ke dalam baskom plastik, lalu campurkan sedikit air dingin biasa secukupnya. Aduk rata sampai batas tinggi air mencapai mata kaki Bapak dan Ibu sekalian saat merendam nanti. Pastikan suhunya berada pada tingkat hangat-hangat kuku yang sangat nyaman di kulit. Dan tolong jangan sekali-kali menggunakan air yang terlalu panas mendidih di dalam baskom demi menghindari bahaya iritasi kulit luar orang tua. Kulit orang tua cenderung menipis dan rentan luka melepuh akibat penurunan kepekaan rasa panas dari faktor usia senja kita yang sudah mengalami penuaan jaringan sel. Cara mengetes tingkat kehangatan air rendaman yang paling aman adalah dengan menempelkan permukaan kulit punggung tangan Bapak dan Ibu sendiri ke dalam air baskom. Bukan menggunakan telapak tangan kita yang tebal, karena tingkat ketebalan kulitnya teramat berbeda jauh. Jika suhunya sudah dirasa hangat kuku yang melegakan batin, ambillah posisi duduk bersandar yang paling santai di atas kursi kamar tidur Anda. Turunkan kedua telapak kaki Bapak dan Ibu ke dalam baskom berisi air rempah hangat tersebut secara perlahan. Lakukan pijat ringan yang teramat lembut pada jari-jari kaki. Menggunakan tangan Anda, nikmati waktu terapi luar yang damai ini selama 15 hingga 20 menit secara rileks. Sembari kaki terendam rileks di dalam air hangat beraroma rempah, Bapak dan Ibu akan mulai merasakan sensasi fisik berupa hawa hangat yang menjalar lembut, meresap ke dalam tulang pergelangan kaki. Disusul munculnya getaran kesemutan ringan yang samar di ujung jari kaki, sebagai tanda pembuluh darah pembawa oksigen yang tadinya kaku. Menjepit sirkulasi kini sudah mulai melebar rileks, melancarkan kembali aliran darah menuju jantung. Waktu selama 20 menit saat melakukan terapi, merendam kaki hangat beraroma rempah ini adalah momen jeda yang teramat suci dan berharga bagi ketenangan jiwa Bapak dan Ibu sekalian. Saya menyarankan dengan penuh rasa hormat, jangan gunakan waktu yang damai ini untuk memikirkan beban hidup yang berat. Ubahlah momen ini menjadi ritual spiritual yang mendekatkan diri pada Sang Pencipta melalui aktivitas berzikir, berdoa, atau bermeditasi. Mengisi waktu rendaman dengan mensyukuri hari dengan penuh kedamaian akan membawa dampak luar biasa bagi kesehatan rohani orang tua kita semua di rumah Harya. Ketika hati dan pikiran berada dalam kondisi pasrah penuh, beban kecemasan di dada akan menguap sirna. Setelah 20 menit berlalu, Eyang akan melihat air rendaman di baskom berubah sedikit keruh akibat pelepasan sel kulit mati serta racun ketegangan dari pori-pori. Seka seluruh permukaan telapak kaki menggunakan handuk kering yang bersih secara lembut dengan cara ditepuk pelan tanpa perlu digosok kasar agar kulit tidak lecet. Sebagai tips perawatan tambahan, setelahnya oleskanlah beberapa tetes minyak zaitun murni pada telapak kaki Anda. Minyak zaitun berguna untuk mengunci kelembapan kulit luar orang tua agar tetap halus, kenyal, dan mencegah bahaya kulit tumit, pecah-pecah kaku yang menyakitkan. Secara biologi tubuh, ritual kehangatan luar dari rendaman kaki ini, jika dilakukan sebelum tidur,
akan membantu menurunkan suhu inti organ secara bertahap harian. Penurunan suhu tubuh secara halus ini melupakan saklar utama yang merangsang kelenjar otak. Melepaskan hormon melatonin melimpah. Hormon melatonin adalah zat alami penentu tidur lelap yang membawa kita tidur nyenyak sampai subuh, tanpa gangguan gelisah di atas kasur Anda. Sistem saraf simpatik yang tenang akan mencegah timbulnya serangan kram otot betis di tengah malam yang seringkali menyiksa fisik orang tua kita saat tidur nyenyak. Selain itu, perbaikan sirkulasi cairan bawah ini juga akan mengurangi frekuensi buang air kecil di malam hari atau gejala beser akibat dingin. Bapak dan Ibu bisa menikmati tidur utuh lelap tanpa gangguan dan dapat meninggalkan ketergantungan pada pemakaian obat tidur. Dengan tidur malam yang teramat berkualitas dan pulas laksana bayi, tubuh Bapak dan Ibu berhasil mengumpulkan energi vitalitas secara maksimal sepanjang malam. Keesokan harinya, Eyang bisa terbangun dengan kondisi fisik yang segar bugar, enteng, dan penuh semangat ceria harian. Batin yang tenang dan tidur yang cukup adalah kunci utama untuk membangkitkan rasa optimisme para sepuh dalam menapaki masa senja yang indah di rumah. Mari kita memandang jauh ke depan mengenai berbagai macam manfaat jangka panjang jika terapi rendam kaki dan aturan konsumsi. Seduhan daun salam kayu manis murni ini dijalankan secara rutin. Terapi rutin menggunakan kebaikan nutrisi bumi ini akan bertindak laksana pemberian pasokan oli alami yang teramat lembut untuk seluruh sistem pergerakan tubuh kita. Zat aktifnya bekerja konstan, membantu menetralkan asam laktat kotor. Zat asam laktat yang menumpuk kaku di jaringan ikat persendian akan dikikis habis secara bertahap oleh sirkulasi darah yang lancar bebas dari penumpukan zat gula liar. Kelenturan sendi lutut, jari-jari tangan, serta otot paha yang tadinya kaku mengelut akan berangsur pulih, menjadi lentur, dan bertenaga kembali. Eyang bisa menggerakkan badan dengan bebas tanpa adanya gesekan kaku menyakitkan dari gejala nyeri punggung, pinggang, atau linu rematik. Pulihnya kelenturan otot dan kuatnya tumpuan kaki berkat sirkulasi darah yang lancar akan menjaga keseimbangan postur tubuh Bapak dan Ibu saat melangkah berjalan di rumah. Kekuatan fisik yang pulih ini memiliki hubungan yang teramat erat dengan menjaga keselamatan jiwa Bapak dan Ibu selama beraktivitas sehari-hari. Tubuh yang tegap, bugar dan kokoh akan mencegah timbulnya risiko kecelakaan fatal berupa lansia terjatuh di dalam rumah. Dengan otot tubuh yang lentur kokoh dan kadar gula darah yang terjaga stabil, Bapak dan Ibu yang saya sayangi akan terhindar dari bahaya cedera fisik, patah tulang panggul yang menakutkan. Eyang bisa menjalani hari senja dengan rasa aman, bugar, mandiri, dan penuh percaya diri yang tinggi dalam melangkah berjalan serta beraktivitas harian tanpa bantuan tongkat lagi. Kita bisa menikmati masa senja yang indah penuh kedamaian bersama keluarga. Bukan hanya masalah kestabilan gula darah dan sirkulasi pembuluh darah yang dirawat menjadi sehat, melainkan fungsi imunitas atau benteng pertahanan tubuh Bapak dan Ibu juga akan dijaga ketat oleh khasiat rempah. Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan metode uap hangat dari rebusan daun salam dan kayu manis murni untuk dihirup aromanya secara lembut di rumah. Uap alami ini bekerja aktif membersihkan sistem limfatik kita dari sisa penumpukan racun. Selain itu, sisa air rebusan yang bersih bisa dimanfaatkan untuk metode kumur harian secara teratur sampai menjangkau bagian pangkal tenggorokan Bapak dan Ibu sekalian di rumah. Metode kumur hangat ini akan membasmi sarang kuman dan virus musiman yang kerap menguras energi tubuh lansia. Dengan benteng pertahanan tubuh yang kokoh kuat, Eyang selalu berada dalam kondisi bugar penuh untuk aktif bermain ceria bersama anak cucu tercinta di rumah. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, mari kita rangkum seluruh rangkaian terapi alami dari rempah dapur ini agar menjadi panduan praktis yang mudah diingat di rumah tanpa ada kebingungan lagi. Anjuran internal terbaik adalah nikmatilah satu gelas seduhan daun salam dan kayu manis murni. Diminum setiap pagi setelah sarapan untuk merangsang penyerapan gula dari dalam. Sedangkan terapi luar adalah rendaman kaki hangat sebelum tidur malam.
Berpeganglah pada prinsip utama bahwa kunci keberhasilan dari ikhtiar medis tradisional menggunakan kebaikan alam ini terletak pada konsistensi, keteraturan, dan keteguhan hati Bapak dan Ibu sekalian untuk merawat tubuh secara telaten. Namun saya berpesan dengan penuh kasih sayang, agar Bapak dan Ibu selalu mendengarkan bahasa tubuh sendiri dengan bijak. Jika timbul rasa tidak nyaman, segera hentikan pemakaian ramuan untuk sementara. Sebagai tips kreativitas tambahan yang sangat bermanfaat untuk dipraktikkan di dapur rumah. Seduhan teh daun salam dan kayu manis kita bisa dicampur dengan selembar daun pandan segar atau sedikit tetesan air perasan. Jeruk nipis murni saat diseduh. Kehadiran daun pandan dan jeruk nipis murni ini terbukti sangat baik untuk memberikan efek wangian relaksasi tambahan pada lambung pencernaan eyang, membuat rasa ramuan semakin segar nikmat. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, ingatlah selalu sebuah kalimat mutiara yang sangat menyentuh hati saya sebagai seorang dokter, bahwa kesehatan adalah mahkota. Keindahan di usia senja yang bertengger di atas kepala orang-orang yang sehat. Namun keindahan mahkota itu hanya akan bisa dilihat oleh mata mereka yang sedang terbaring sakit. Oleh karena itu, mari kita jaga bersama mahkota titipan Tuhan ini dengan penuh kelembutan kasih sayang. Sebelum saya menutup perjumpaan kita pada saluran Sobat Sehat Penyakit Dalam ini, izinkan saya Dr. Irfan Ali memanjatkan doa tulus dari lubuk hati yang paling dalam bagi Bapak dan Ibu sekalian yang saya sayangi. Ya Tuhan yang Maha Penyembuh, angkatlah segala keluhan gula darah tinggi dan badan lemas yang menyiksa tubuh tua orang tua kami ini. Karuniakanlah umur panjang yang dipenuhi berkah ibadah. Salam sehat. Wassalamualaikum.